Kalau Bapak mungkin ingat dulu zaman reformasi dulu, ya kan? Ketika Soeharto lengser, muncul itu kan banyak partai. Nah itu ada tuh zaman dulu orang PAN. Orang PAN dia dalam mengkampanyekan partainya digunakan ayat-ayat Quran. Salah satunya kullu man 'alaiha fan, gitu. Bahwa setiap orang akan berada di dalam fan. Wah begitu, diplesetin gitu. Padahal kan artinya apa? Kullu man 'alaiha fan, setiap yang berjiwa makhluk itu fana, artinya begitu. Cuma dibikin sama dia seolah-olah itu ayat yang mendukung Partai Amanat Nasional. Bukan cuma itu. Akhirnya apa? Karena partainya Soeharto dulu Golkar, ya kan biar bagaimana supaya orang gak milih Golkar, dipakai lagi ayat Quran. Apa? Wala taqrabu hadhihi sajarah, katanya. Bilang jangan kau dekatin pohon ini tuh kan. Jangan dekatin pohon beringin, katanya. Pakai ayat Quran itu. Buat kepentingan apa? Kampanye dia. Maka kalau misalnya pada ulama yang menggunakan ayat Quran yang pasti benarnya untuk mendukung salah satu calon yang gak jelas benarnya, ini udah ngaco. Sekali lagi ayat Quran pasti benar. Orang yang kita dukung maka ayat Quran belum tentu benar. Masalahnya itu. Maka kalau misalnya ada ulama, ustadz melakukan tindakan seperti itu, menjadikan agama untuk kepentingan politik, nggak jauh bedanya mereka kayak orang-orang Yahudi zaman dulu. Begitu. Tapi memang itulah kenyataannya, Pak. Kenapa orang sering menggunakan agama untuk kepentingan politik praktis, Pak? Karena apa? Fitrahnya manusia itu bisa digerakkan oleh dua hal. Ini dua hal ini sama-sama kuat, Pak. Apa, Pak? Yang pertama, duit. Orang rela menjual agamanya karena duit. Agama bisa dikalahkan, Pak, sama duit. Dan sebaliknya agama juga memiliki kekuatan, Pak. Orang rela mengeluarkan, menghambur-hamburkan uangnya demi kepentingan agama seperti haji, umroh. Kuat. Jadi apa? Fitrahnya manusia itu bisa digerakkan karena dua hal. Karena duit, karena agama. Makanya wajar kalau seorang politikus ketika dia nggak punya duit, bawa agama. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat ke 46-47. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Di ayat yang ke-46 ini, Allah dengan ayat ini, Allah ingin kita ini mengetahui bahwa Allah sedang menggambarkan penyakit dalam agama sebelumnya atau umat-umat agama sebelumnya
yang mana Allah ingin membuka tabir penyakit umat terdahulu, yang mana umat terdahulu itu adalah sebagian dari kalangan orang-orang Yahudi, yang mana Pak tujuannya ini agar menjadi peringatan langsung bagi umat Islam, jangan sampai kayak umat Yahudi gitu Pak. Apa Pak di antara penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minalladzina hadu, dan di antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadihi, yaitu mereka mengubah perkataan an mawadihi dari tempat-tempatnya. Wayangkuluna, dan mereka berkata juga sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi kami tidak menuruti. Wasma' ghaira musma', dan juga mereka berkata dengarkanlah, engkau tidak akan didengar. Nah jadi Pak, di dalam ayat ini diawali dengan perkataan minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi. Yang namanya kata min di dalam ayat ini Pak, itu bersifat apa? Tabaidiyah. Maksudnya menunjukkan sebagian, bukan seluruh orang-orang Yahudi. Nah ini penting Pak untuk dipahami, karena apa Pak? Karena Allah tidak sedang mengeneralisasi bahwa semua orang Yahudi itu semuanya brengsek, enggak. Allah enggak mengeneralisasi bahwa semua orang Yahudi itu brengsek. Tetapi hanya kelompok tertentu dari kalangan orang-orang Yahudi, khususnya yang menentang Nabi Muhammad SAW dan musuhi daripada wahyu yang disampaikan kepada beliau. Gitu, artinya Pak, pelajaran yang kita bisa ambil pertama dari potongan ayat ini, jangan kita menyamaratakan Pak kesalahan kelompok kepada seluruh anggotanya, ya kan? Ya, misalnya ini kelompok forum apa, organisasi apa, gitu kan? Mungkin dalam pandangan kita nggak bagus, jangan pukul rata, ya nggak semua lantas yang ada di dalam organisasi tersebut nggak bagus, nggak semua, gitu. Jadi apa Pak? Jangan kita namanya fanatik golongan, karena hakikat kebaikan dan keburukan itu terletak pada sikap dia terhadap kebenaran. Bukan pada apa? Pada nama atau identitas kelompok dia, bukan. Kayak kita nih semua yang ada di sini, ya enggak semuanya orang benar. Bisa jadi masih ada yang brengsek. Ya kita harus akui itu. Begitupun orang yang ada di luar, misalnya Bang Emok, ya kan komunitasnya enggak semua orang yang ada di situ brengsek. Ada orang yang jujur. Salah satunya waktu HP encing saya hilang, itu dibalikin, ternyata yang balikin itu orang yang jadi Bang Emok, jujur. Tetap aja walaupun misalnya profesinya kita anggap enggak bagus, tapi ternyata dia memiliki kejujuran yang mungkin bisa jadi belum enggak kita miliki. Karena kan logikanya kalau HP udah hilang, itu udah susah banget kalau kita ngarepin orang jujur Pak. Sebenarnya yang paling mudah dibalikin kalau HP itu hilang ya Pak, barang hilang itu HP. Tinggal ditelepon ketahuan pemiliknya balikin. Kan begitu. Nah juga di situ kan tadi sebagian artinya apa Pak? Enggak semua. Karena di Israel aja sekarang nih yang orang Yahudi kan enggak semua menyetujui yang namanya apa? Genosida. Enggak semua, bahkan di orang parlemen itu menolak, ada yang menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Jadi enggak semua brengsek, tetap aja ada yang baiknya, yang menolak bentuk kekejaman pemerintahan Israel. Dan kita harus jujur akan hal itu. Nah, yang selanjutnya dijelaskan yuharrifunal kalima an mawadihi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Nah, di sini dikatakan yuharrifun, tahrif. Ini berarti Pak memindahkan sesuatu dari tempat yang seharusnya. Nah, jadi Pak para ulama menjelaskan bahwa tahrif di sini itu bisa memiliki dua bentuk.
Yang pertama tahrif lafzi, itu perubahan lafaz. Maksudnya orang-orang Yahudi merubah kata-kata dalam Taurat bahkan dengan menyisipkan atau menghapus ayat-ayat tertentu. Itu tahrif lafzi namanya. Atau tahrif ma'nawi. Mereka merubah makna. Jadi meskipun teksnya nggak diubah, ya kan? Mereka apa? Menyimpangkan makna ayat untuk mendukung hawa nafsu atau kepentingan mereka. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, yaitu apa dikatakan bahwa sebagian Yahudi Pak menyembunyikan ayat-ayat Taurat yang terkait menyebutkan sifat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma menyembunyikan, bahkan mereka mengalihkan sosok lain bahwa yang dimaksud dalam Taurat itu bukan Muhammad, tapi yang lain. Itu yang dikatakan tafsir Baghawi mengenai apa? Mengenai tahrif di sini, Pak. Nah, dan ini kan merupakan apa, Pak? Merupakan satu kesesatan orang atau umat-umat terdahulu. Nah, kita jangan sampai nih umat-umat sekarang berperilaku seperti orang-orang Yahudi dulu. Itu apa, Pak? Jika kalau sekarang misalnya ada ulama menafsirkan menggunakan ayat buat kepentingan politik, misalnya politik praktis lagi. Kalau Bapak mungkin ingat dulu zaman-zaman reformasi dulu, ya kan, ketika Soeharto lengser muncul itu kan banyak partai. Nah itu ada tuh zaman dulu orang PAN. Orang PAN dia apa dalam mengkampanyekan partainya digunakan ayat-ayat Quran. Salah satunya kullu man 'alaiha fan gitu. Bahwa setiap orang akan berada di dalam fan. Wah begitu, diplesetin itu. Padahal kan artinya apa? Kullu man 'alaiha fan, setiap yang berjiwa makhluk itu fana, artinya begitu. Cuma dibikin nama dia seolah-olah itu ayat yang mendukung Partai Amanat Nasional. Bukan cuma itu. Akhirnya apa? Karena partainya Soeharto dulu Golkar, ya kan biar bagaimana supaya orang gak milih Golkar dipakai lagi ayat Quran. Apa? Wala taqraba hadhis sajarah katanya. Jangan kau dekatin pohon ini tuh kan. Jangan dekatin apa pohon beringin katanya. Pakai ayat Quran itu. Buat kepentingan apa? Kampanye dia. Maka kalau misalnya pada ulama yang menggunakan ayat Quran yang pasti benarnya untuk mendukung salah satu calon yang nggak jelas benarnya, ini udah ngaco ini. Sekali lagi ayat Quran pasti benar. Orang yang kita dukung maka ayat Quran belum tentu benar. Masalahnya itu. Maka kalau misalnya ada ulama, ustadz melakukan tindakan seperti itu, menjadikan agama untuk kepentingan politik, nggak jauh bedanya mereka kayak orang-orang Yahudi zaman dulu. Begitu, Pak. Tapi memang itulah kenyataannya, Pak. Kenapa orang sering menggunakan agama untuk kepentingan politik praktis, Pak? Karena apa? Fitrahnya manusia itu bisa digerakkan oleh dua hal. Ini dua hal ini sama-sama kuat, Pak. Apa, Pak? Yang pertama, duit. Orang rela menjual agamanya karena duit. Agama bisa dikalahkan, Pak. Sama duit. Dan sebaliknya agama juga memiliki kekuatan, Pak. Orang rela mengeluarkan, menghambur-hamburkan uangnya demi kepentingan agama seperti haji, umroh. Kuat. Jadi apa? Fitrahnya manusia itu bisa digerakkan karena dua. Karena duit, karena agama. Makanya wajar kalau seorang politikus ketika dia nggak punya duit bawa agama. Begitu. Kalau dia nggak punya duit udah bawa agama dah. Kenapa? Udah politik paling murah itu. Begitu. Maka kalau misalnya yang dilakukan nggak ada bedanya kita kayak orang Yahudi zaman dulu. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita, jangan sampai kita kayak orang Yahudi. Begitu Pak. Jadi jangan dikira dikatakan jadi kita ngikut agama Yahudi. Bukan, kalau untuk masuk agama Yahudi mah nggak bakal mungkin kita mah, Pak. Tapi yang paling mungkin kita ikutin lagunya, perilakunya orang-orang Yahudi, itu udah sangat mungkin.
begitu. Dan begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, wa yaquluna sami'na wa asaina, dan juga mereka mengatakan kami mendengar namun kami durhaka. Nah jadi Pak, ini merupakan ungkapan sinis penuh kesombongan yang dalam bahasa iman. Kita kan dalam Islam itu diajarkan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kan begitu dalam bahasa iman. Ahmadi dipelesetin Pak, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami lalai, kami abaikan, begitu. Nah jadi Pak, itu tadi itu kan merupakan dalam contoh sejarahnya Yahudi zaman dulu, orang Madinah itu kan pura-pura tertarik sama Islam. Tapi diam-diam apa Pak? Dia mensabotase, diam-diam dia memusuhi Islam. Begitu. Dan juga yang selanjutnya Pak, wasma ghairu musma, dengarkan tapi tidak akan didengar. Ini kan ucapan orang Yahudi juga yang di zaman Nabi. Jadi ungkapan ini Pak, ini bentuk apa? Ejekan terselubung. Kalimat ini kan bisa memiliki dua tafsiran. Jadi seakan-akan mereka bilang sama Nabi begini, dengarkan kami, tapi maksudnya apa? Engkau tidak pantas didengar. Begitu, atau semoga engkau tidak didengar oleh siapapun. Cuman bahasanya sindiran aja tuh Pak. Nggak secara langsung, nggak berani. Kenapa? Karena Nabi ketika itu adalah pemimpin di Madinah, presidennya ibaratnya begitu. Dan juga apa? Wara'ina, dan mereka mengatakan ra'ina kepada Nabi. Jadi artinya ra'ina ini Pak, itu dalam bahasa Arab. Ya Nabi ya Rasul, misalnya ya Nabi Muhammad ra'ina. Perhatikanlah kami. Uruslah kepentingan kami, itu artinya kalau dalam bahasa Arab. Tapi yang jadi permasalahan Pak, di dalam bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, ro'ina juga punya arti Pak. Cuman artinya bukan lihatlah kami, tapi apa? Celakalah kamu. Gitu. Jadi apa? Mereka secara nggak langsung mengejek Nabi dengan bahasa ejekan mereka. Mendoakan buruk kepada Nabi. Ya ibarat kata kita ngatain orang pakai bahasa daerah yang dia nggak tahu. Tapi bahasa daerah itu sama dalam bahasa kita sehari-hari misalnya. Ya begitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika di masa Nabi Muhammad. Makanya terkait masalah ini Allah memberikan solusi. Yaitu apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taquluna ra'ina, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Wa qul unzurna, tapi katakanlah unzurna. Wasma'u, dan perhatikanlah kami dan dengarkanlah kami. Walil kafirin azabun alim, dan bagi orang kafir azab yang pedih. Artinya apa? Ya udah sekarang jangan pakai bahasa ra'ina. Karena bahasa ro'ina ini memiliki arti yang berbeda dalam kamus Ibrani, dalam kamus Arab. Sekarang kita gunakan aja kata unzurna, lihatlah kami. Karena kalau kata unzurna itu pada dalam bahasa Ibrani nggak ada artinya, nggak ada. Maka Allah menggunakan satu bahasa yang itu nggak mengandung doa buruk terhadap Nabi Muhammad. Itu perilaku daripada siapa Pak? Orang-orang Yahudi zaman dulu. Begitu. Dan juga layim bi'alsinatihim wa ta'na fiddin. Jadi mereka memutar lidah mereka dan mencela agama. Yaitu tadi yang mereka lakukan tersebut merupakan apa Pak? Mereka memutar kata-kata bahasa, mengejek, merendahkan agama Islam, merendahkan Nabi dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Dan itulah yang mereka lakukan. Tapi apa kata Allah? Walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna. Tapi kalau sekiranya mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh, wasma' wanzurna, dan juga dengarkanlah dan perhatikanlah kami, lakana khairal lahum wa aqwam, itu pasti lebih baik bagi mereka dan itu lebih lurus bagi mereka. Nah jadi Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ucapan yang bersih, niat yang lurus dan adab dalam berbicara itu Pak bukan hanya lebih baik secara moral,
Tapi apa? Itu lebih baik, lebih lurus dalam masalah keimanan dan logika. Artinya apa? Allah berandai-andai kalau lu nggak begitu, tapi lu begini misalnya, ketika berkata baik, ketika bertutur nggak menjelekkan, nggak menyudutkan, maka itu adalah kebaikan buat mereka. Karena kata qawam itu berarti Pak lebih teguh, lebih lurus, adil, menjaga kemuliaan diri, dan ini menunjukkan bahwa iman yang benar itu selalu terwujud dalam kata-kata yang lurus dan niat yang bersih. Begitu Pak. Walakin la'anhumullahu bikufrihin, akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Jadi masalah kata laknat ini Pak, dalam Al-Quran itu sering disandingkan dengan dosa besar. Seperti apa? Kesombongan, pengingkaran wahyu, begitu. Penolakan terhadap kebenaran. Jadi laknat ini Pak bukan cuma murka, tapi konsekuensi spiritualnya itu apa Pak? Hatinya semakin keras, nggak bisa menerima petunjuk. Kalau orang yang terlaknat itu seperti itu Pak. Biar dinasihatin kayak apa udah kagak bakal denger. Begitu Pak. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak akan beriman kecuali sedikit sekali. Maksudnya gimana? Maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa hidayah Pak itu nggak datang kecuali bagi mereka yang tulus, yang bersih daripada kedengkian, dan hanya segelintir dari mereka yang beriman. Gitu. Artinya apa? Yang menyebabkan orang Yahudi kufur itu kan karena apa Pak? Karena hatinya nggak bersih, pikirannya nggak normal, yang ada hanyalah kebencian, kedengkian. Maka wajar Allah mengatakan fala yu'minuna illa qalila, gitu. Maka mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit. Dan ayat ini juga Pak, akhirnya apa? Menunjukkan bahwa iman itu bukan soal suku. Iman ini bukan soal keturunan. Tapi apa? Atau soal kitab, tapi ini soal hati. Ada apa? Soal hati yang tunduk atau enggaknya dia terhadap Allah. Begitu. Nah selanjutnya Pak, di ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, aminu, berimanlah, bima nazzalna, yaitu kepada sesuatu yang telah kami turunkan, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan sesuatu yang ada pada kamu. Kalau misalnya kamu nggak beriman, maka apa? Nggak beriman sebelum kami mengubah wajah-wajah kamu. Jadi kalau misalnya mereka nggak beriman Pak, maka wajah-wajah mereka itu akan dihapus. Nah maksudnya gimana kok wajah-wajah mereka itu dihapus? Jadi Pak, ini mengandung apa? Pertentangan, mengandung makna bahwa yang dimaksud daripada apa? Wajah-wajah mereka itu akan dihapus. Ini memiliki dua makna, yaitu makna zahir maupun makna batin. Begitu. Dan juga ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, wahai ahli kitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Nah jadi Pak, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang asing. Kenapa? Karena apa? Yang sesuatu yang ada di Al-Quran itu nggak bertentangan dengan yang ada di kitab mereka gitu. Kan begitu, maka yang jadi pertanyaan selanjutnya kalau kata Sasarawi, kalau misalnya memang Al-Quran itu sama aja kayak kitab Taurat, kalau misalnya Al-Quran sama aja kayak kitab Injil, maka yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada kitab baru? Kenapa harus ada Allah bikin Al-Quran? Kan begitu. Itu pertanyaan yang mungkin timbul kalau kata Sasarawi. Maka apa jawabannya? Jawabannya Pak, karena zaman telah berubah. Muncul persoalan baru yang gak ada dalam kitab sebelumnya. Nah Al-Quran itu Pak, datang dengan membawa solusi baru untuk kasus-kasus baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan itu Al-Quran. Itu ada yang berubah. Tapi Pak, yang gak berubah dari Al-Quran, Injil, Taurat, semuanya dari dulu yang gak berubah itu terkait prinsip keimanan.
gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Tauhid tetap tauhid. Mengesahkan Allah baik di Injil, Taurat semuanya dan di Al-Quran semuanya mengesahkan Allah. Begitupun wahyu tetap wahyu. Maksudnya apa? Ya Injil wahyu Allah, Taurat adalah wahyu Allah dan Al-Quran adalah wahyu Allah sama. Begitu juga terkait keimanan. Iman tetap iman. Ya di Injil kita diajarkan iman kepada Allah, di Taurat kita diajarkan iman kepada Allah, di Al-Quran kita juga sama diajarkan iman kepada Allah, begitu. Dan juga perkataan alladzina utul kitab, di dalam ayat ini, orang-orang yang diberi kitab, ini merupakan bentuk pemberlakuan hujjah atas mereka, artinya kami ini kalau kata Allah secara manawi ini nggak sedang berbicara sama orang yang nggak tahu apa-apa. Ketika Allah katakan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, artinya Allah ketika ngomong ini bukan Allah ngomong sama orang yang nggak tahu apa-apa, gitu. Tapi sama orang yang sudah punya pegangan, yaitu kitab, Injil, Taurat, begitu. Karena Allah akan berfirman, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Maksudnya apa? Ya mereka tahu isinya. Tinggal dicocokin. Ibaratnya di kitab lu begini, di Al-Quran begini, cocokin aja kalau nggak percaya. Kan gitu. Maka kan seharusnya apa Pak? Ya seharusnya mereka membandingkan, menilai apa yang dibawa Nabi Muhammad dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kan itu. Harusnya kan dicocokin. Dan kalau mereka mau jujur Pak, maka mereka nggak akan menemukan perbedaan antara yang ada di kitab mereka dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya nggak ada alasan Pak buat mereka itu menolak gitu. Nggak ada alasan. Jadi maksudnya dengan kata lain beginilah. Kalau kamu tahu kebenaran dan kamu melihat bukti yang cocok dengan kitabmu sendiri, maka yang jadi pertanyaan, kenapa lu masih nolak? Gitu. Padahal udah lu lihat, lu bandingin, gak ada perbedaan. Yang jadi pertanyaan, kenapa masih nolak? Nah, akhirnya Allah ancam, Pak. Kalau misalnya lu gak mau beriman juga, ya kan? Maka apa? Min qabli an natmis wujuha, sebelum kami hapus wajah-wajah kamu, fanarudduha ala adbariha, dan kami kembalikan ke belakang, au nal'anahum, atau kami laknat mereka, kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami melaknat ashabus sabti, maksudnya ashabus sabtu. Nah jadi Pak, di sini kan dikatakan apa? Udah lu buru-buru tobat, bahasa kitanya, udah lu buru-buru beriman. Sebelum lu muka lu itu gua hapus. Jadi maksud dari Thomas di sini Pak, menghapus sesuatu setelah sebelumnya jelas. Kayak misalnya nih muka kita ada hidungnya, ada matanya, ada bibirnya. Itu kalau misalnya muka kita dihapus, rata muka kita. Gitu Pak. Nah jadi Pak, mengenai maksud dihapus ini maknanya gimana? Nah jadi Pak, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dihapus wajah di sini ada dua makna. Yang pertama yaitu makna lahir. Jadi beberapa ulama mufassir seperti Ibnu Abbas dan Mujahid itu menyebutkan bahwa yang dimaksud daripada nasmis Thomasul wujuh itu artinya bisa benar-benar menghapus ciri wajah secara fisik. Yaitu dimana ketika Allah menghapus punya wajah kita Pak, itu wajah kita bisa hilang matanya, bisa hilang hidungnya, bisa hilang bibirnya Pak. Itu artinya apa? Seperti Ibnu Abbas mengartikan bahwa yang dimaksud dihapus di sini dihapus benar-benar secara dohir, begitu Pak. Dan mana ini menurut beliau itu dipandang sebagai ancaman yang dahsyat secara harfiah, sebagai bentuk kehinaan di dunia. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini juga bukan beralasan, Pak. Karena apa? Karena ketika salah seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, itu ketika ngedenger ayat ini, Pak, itu menghadap Rasulullah dengan dia menutup mukanya. Karena saking takutnya benar-benar dihapus ini dia punya wajah. Dibikin rata itu sama Allah.
Mereka meyakini bahwa yang dimaksud dihapus di sini dihapus secara zahir. Gitu. Dan bukan cuman Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Akhbar itu juga sama. Ketika menghadap Umar itu mukanya ditutupin. Kenapa Pak? Karena takut ini muka gue ntar dihapus sama Allah. Bisa rata kalau muka gue dihapus. Begitu. Jadi Ibnu Abbas ketika berpendapat bahwa yang dimaksud daripada menghapus ini adalah ma'ana zahir, mana fisik, ya ada alasannya. Karena yang terjadi di masa Rasulullah begitu sikap orang-orang Yahudi. Gitu Pak. Dan juga ada yang mengatakan ini makna batin, maknawi atau ruhani. Nah siapa yang berpendapat seperti ini? Banyak sebenarnya mufasir, salah satunya seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi Pak. Beliau memahami ini sebagai bentuk perumpamaan atau simbol. Maksudnya gimana? Jadi maksud wajah dihapus ini kehilangan identitas kemuliaan, kehilangan nur keimanan, atau bahkan petunjuk hati. Gitu Pak. Ya sekarang logis saja lah. Dan sebenarnya tafsiran yang paling tepat untuk kita nih zaman sekarang ya tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi lah. Kalau misalnya kita menolak Al-Quran, kalau misalnya kita Al-Quran sekedar dijadikan bacaan, ya kan, nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita tadaburi, nggak pernah kita renungi, dan nggak pernah kita selami tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita adalah kemungkinan besar Pak, wajah kita dihapus dalam maknawi, dalam arti ruhani Pak. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita kehilangan identitas kemuliaan. Makanya muslim kita di dunia ini kan udah kehilangan identitas kemuliaan Pak. Kita mau musuh-musuh Islam cuma dianggap remeh. Ya kan, seperti buih di lautan. Bahkan Rasulullah memprediksikan umat Islam itu seperti itu Pak. Kenapa umat Islam sampai semurah itu yang digambarkan oleh Rasulullah? Ya ini dalilnya. Karena apa Pak? Karena kita jauh dari Al-Quran. Sehingga wajar kalau wajah kita yang secara maknawi juga dihapus. Kita jadi nggak punya muka, kita jadi nggak punya kemuliaan. Gitu Pak. Nur keimanan, petunjuk hati. Wajar kalau hidup kita ruwet Pak. Ngadepin hidup. Karena apa? Kita jauh daripada petunjuk Allah. Dalilnya mana? Ya ini dalilnya. Jadi kalau misalnya kita ruwet hidup masih serba susah. Ya karena kita jauh daripada Quran. Gitu. Jadi jangan dikira nggak ada, petunjuk ada. Dan begitu juga dan dijadikan ke belakang. Maksudnya apa? Kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi, itu kembali kepada kekafiran, kesesatan, atau pengingkaran setelah kebenaran jelas. Wajarlah Pak kalau misalnya kita nggak pernah tahu petunjuk Allah, ya kan, nggak pernah tahu aturan main dari Allah. Maka wajar Pak kalau hidup kita penuh apa kesesatan tanpa arah, mau begini salah, begitu salah, gitu. Kan begitu. Terus ketika kebenaran datang kita ingkarin. Kenapa? Karena menurut logika kita ini nggak masuk akal, nggak mau gue terima. Kenapa Pak sebabnya? Ya udah sebab tadi kita nggak mau menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran cuma dibaca benar, dibaca sama pahala, nggak usah pakai diomong gitu Pak. Tapi yang sekedar dibaca doang nggak akan jadi petunjuk Pak. Demi Allah. Al-Quran kalau dibaca doang iya itu bisa bernilai pahala. Tapi sampai kapanpun kita nggak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu nggak dikaji, kalau Al-Quran itu nggak didalami. Dan bahkan Pak Allah Subhanahu Wa Taala mengancam ketika kita nggak mau mengenal Al-Quran. Ketika kita nggak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, bukan sekedar bacaan, maka Allah mengatakan apa? Allah akan melaknat kita sebagaimana apa? Kama la'anna ashabas sabti. Sebagaimana Allah melaknat para pelanggar Sabtu. Apa maksudnya pelanggar Sabtu? Jadi Pak dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, itu dari kalangan orang-orang Yahudi Pak, ya kan, di satu daerah. Biasanya Pak,
yang namanya di danau atau di tempat yang biasa nyari ikan, itu biasanya hari Sabtu Pak ikan sepi sedikit gitu. Sampai ada turun perintah, pokoknya hari Sabtu itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh beribadah nggak boleh berkegiatan. Pokoknya hari Sabtu itu libur, fokus beribadah. Turun syariat itu buat orang-orang Yahudi. Tapi ternyata pas semenjak turunnya perintah itu jangan ngapa-ngapain di hari Sabtu, nggak tahu-tahu itu ikan ngumpulnya justru di hari Sabtu, gitu. Akhirnya mereka ngakalin, Pak. Bagaimana caranya gue bisa dapat ikannya di hari Sabtu? Karena puncak ikan ngumpulin di hari Sabtu. Akhirnya diakalin, Pak. Dipasang bubu atau jaring di hari Jumat. Sehingga pas lempengan hari Minggu diangkat udah penuh. Karena apa? Ikan yang muncul di hari Sabtu masuk di perangkap dia. Diakalin itu. Hukum sampai sebegitunya. Gitu. Diakalin, Pak, sama orang-orang Yahudi. Nah yang jadi pertanyaan, ya kan? Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah menakuti kita? Orang yang enggak menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, itu dengan laknat sebagaimana laknat yang pernah diberikan oleh Ashabus Sabtu. Kenapa kok sampai kita ditakut-takutin, lu bakal dilaknat seperti pelanggar hari Sabtu, Pak? Nah, Pak, karena laknat ini, Pak, benar-benar terjadi baik secara fisik dan sosial. Jadi Ashabus Sabtu itu, Pak, yang melanggar itu, Pak, benar-benar dilaknat. Yaitu di mana mereka dilaknat, dikutuk menjadi kera secara fisik menurut banyak ulama ini. Jadi mereka yang melanggar hari Sabtu tadi itu dilaknat, Pak, sama Allah jadi kera secara fisik. Ini menurut banyak ulama. Atau juga menjadi hina seperti kera dalam hal akhlak, ketundukan. Bagi orang-orang yang menafsirkan secara majazi, bukan dalam makna hakiki. Gitu. Artinya orang ahli Sabtu itu, Pak, itu dilaknat, baik dia laknat secara fisik, benar-benar dijadiin monyet, atau secara manawi, perilakunya udah kayak monyet. Begitu. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita jauh daripada petunjuk Allah, kira-kira pantas enggak ngomongnya benar? Perilaku kita udah kayak monyet. Ya kan, rakusnya nggak cukup tangan satu, tangan dua, kaki kanan, kaki kiri dipegang. Kan begitu, udah perilaku monyet gimana lah. Ketika kapan? Ketika kita nggak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, Pak. Dan juga, Pak, tentang kenapa ke Allah menakuti kita dengan laknat daripada Ashabus Sabtu. Karena apa? Allah mengasingkan mereka dari rahmatnya dan menjadikan mereka pelajaran bagi umat lain. Dan ini bukti nyata bahwa laknat Allah itu, Pak, bukan sekedar ancaman kosong. Jadi jangan dikira, Pak, kalau misalnya Bapak diancam, Bapak nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, terus Allah bilang laknat di ayat ini, jangan dikira Allah sekedar ngancem, Pak. Enggak. Sekarang banyaklah orang yang hidupnya kayak kera, kelakuannya kayak binatang, nggak peduli itu harta orang susah, nggak peduli padahal dia udah memiliki harta banyak, dikorupsi. Kan itu perilaku siapa itu? Kera itu. Nggak cukup satu tangan, kanan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan terbukti. Kenapa? Karena mereka nggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bukan cuma kalangan DPR MPR, mungkin tingkat paling terendah RT RW dan seterusnya bisa jadi, kan gitu. Walaupun yang dikorupsinya mungkin nggak gede-gede kayak orang DPR MPR, tapi perilakunya yang nggak jauh beda, kera. Oleh sebab apa? Nggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, maksud Allah mengutuk mereka karena bermain-main dengan syariat, bukan karena semata-mata berburu ikan, Pak. Jadi menjadikan Ashabus Sabtu itu dilaknat sama Allah, itu karena apa, Pak? Karena mereka memain-mainkan syariat. Bukannya karena masalah ikannya, bukan. Allah larang jangan mancing di hari Sabtu. Cuman mereka ngakalin syariat, diakalin.
Itu tuh apa? Naruh perangkapnya hari Jumat, diambilnya hari Minggu. Cuman ngakalin doang, tetap aja mereka ngakalin daripada syariat. Dan ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan mereka. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa satu aktivitas diharamkan hanya pada waktu tertentu? Nah, jadi pertanyaan, kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala melarang ashabus Sabtu itu melakukan kegiatan keduniaan di hari Sabtu? Kenapa? Kenapa harus hari Sabtu gitu loh? Nah, jawabannya Pak, kita ini jangan selalu mengira bahwa setiap larangan Allah itu pasti karena ada madaratnya. Jadi jangan dikira ketika Allah ngelarang orang mancing hari Sabtu itu ada madaratnya. Enggak Pak. Justru kalau orang mancing hari Sabtu itu banyak dapatnya. Jadi jangan dikira bahwa larangan Allah itu ketika Allah melarang satu pasti buruk. Enggak. Seperti babi misalnya. Allah ngelarang jangan makan babi. Itu bukan berarti babi buruk gak bisa dikonsumsi. Bisa Pak. Kalau ngomong cacing pita di kambing juga ada. Kan gitu. Sekarang kita orang darah tinggi. Bagus mana? Makan kambing sama makan babi? Makan babi Pak. Kalau kambing udah jelas darah tinggi muncrat kita. Bisa stroke kita. Lebih bahaya apa? Kambing. Nah, Allah Subhanahu wa taala Pak, dalam beberapa kesempatan ketika melarang sesuatu bukan karena sesuatu itu buruk. Seperti Allah melarang orang mancing di hari Sabtu. Bukan karena hari Sabtu ketika kita misalnya mancing di hari Sabtu itu buruk. Bukan. Gitu. Tetapi karena apa Pak? Karena ketika Allah melarang itu Pak, bisa jadi larangan itu adalah ujian. Bisa jadi larangan itu bisa jadi hukuman. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu dikatakan apa? Fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Tuh kan, dengerin Pak bunyinya. Apa? Kami haramkan mereka makanan yang baik-baik yang dulu pernah kami halalkan. Ini jadi satu isyarat. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala ngelarang sesuatu, bukan berarti sesuatu itu berbahaya. Bukan sesuatu itu bisa menjadikan madar. Enggak selalu begitu Pak. Begitu. Tapi apa? Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Artinya apa? Larangan dalam hal ini adalah ujian buat mereka. Atau ajab bagi mereka. Sehingga dilarang. Jadi Pak, dalam Islam itu Pak, ada yang namanya perintah Allah itu tauqifiyah. Jadi ketika Allah memerintahkan itu nggak ada alasannya. Seperti Allah nih, Allah ngelarang makan daging babi itu Pak, permasalahan tauqifiyah. Pelarangan yang nggak ada alasannya, yang jelas Allah ngelarang. Bukan karena babi ini bahaya, bukan. Lagi, bukan karena ini babi nggak bermanfaat, bukan. Yang jelas Allah udah ngelarang aja. Soalnya kalau misalnya kita artikan Allah ngelarang babi karena mengandung cacing pita misalnya ya, maka akan ada teknologi yang bisa mengangkat cacing pita, apakah babi jadi halal? Tetap haram. Karena alasannya bukan itu. Karena pelarangan kita makan daging babi ini adalah masalah tauqifiyah Pak. Masalah yang di situ nggak ada alasan yang jelas, Allah ngeharamin aja, titik. Apa Pak tujuan Allah Subhanahu wa taala ngelarang? Ya tujuannya Allah menguji seberapa kuat kita punya keimanan. Kan gitu. Karena terkadang Pak, ya, terkadang ketika kita melakukan satu aturan, ya kan, melakukan satu perintah Allah, kita kalau nggak ngenakin nggak kita laksanain. Kalau nggak nguntungin ngapain? Kan begitu Pak kita. Kayak ngaji nih. Kalau kita bikin capek doang, ngapain gua ngaji? Kan kita begitu. Dan orang-orang seperti ini masih banyak. Kita semua itu sama, memiliki pikiran seperti itu Pak. Kayak misalnya jadi amil zakat, wah ayo maju. Kenapa? Ada dapat jatah.
Giliran disuruh hal yang gak nguntungin, malas gua. Nah, terkadang kita seperti itu. Kalau gak nguntungin ngapain? Nah jadi Pak, ketika Allah melarang daging babi itu gak ada alasan apa yang jelas haram. Allah cuma mengetes seberapa lu taat sama Allah. Dengan sesuatu yang lu gak tahu, lu taat gak sama Allah? Lu taat karena madarat atau karena manfaat? Karena ada madarat atau karena manfaat di situ? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, kalau kata Allah. Fa in asabahu khairan nitma'anna bihi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Wa in asabathu fitnatu ninqalaba ala wajhih. Tapi jika mereka ditimpa satu cobaan, mereka berbalik ke belakang. Asirad dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia, di akhirat. Zalika huwa khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata tuh Pak. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala pengen kita ini dalam menyembah Allah itu jangan cuma di pinggir, jangan cuma di tepi. Maksudnya apa? Kalau kira-kira nggak nguntungin, kita kagak mau ngelaksanain. Kalau sekedar bikin nyapain, ngapain dilaksanain? Nah Allah itu nggak pengen kayak gitu Pak. Allah pengen kita benar-benar ada beriman di tengah-tengah. Begitu Pak, artinya Allah nggak menginginkan kita menyembahnya di pinggir atau di tepi agama. yakni dengan hati yang bimbang, dengan hati yang nggak mantap. Allah nggak pengen Pak begitu. Kenapa? Karena Allah pengen kita benar-benar Pak teguh iman kita, berada di tengah-tengah dan inti agama bukan di pinggirannya. Jadi Pak, kita beragama Allah pengen itu apa Pak? Jangan cuma karena relasi untung rugi. Jangan karena relasi untung rugi. Kalau nggak nguntungin, nggak dilaksanain. Kalau ngerugiin, ngapain gue lakuin? Nah Allah nggak pengen ketika kita beragama itu karena hanya sekedar relasi untung rugi. Tapi Allah pengen benar-benar ketika kita beragama, benar-benar murni. Karena kita taat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak